Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipercaya sebagai lumbung suara yang akan menentukan kemenangan dalam pemilu 2024. Namun survei menunjukkan elektabilitas Anies di kalangan warga Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini baru 6 hingga 8%. Berpasangan dengan cawapres berlatar belakang NU diyakini dapat menjadi kunci kemenangan Anies dalam Pilpres 2024. Warga NU mendominasi konstituen di Jateng dan Jatim. Lalu seperti apa manuver para bacapres untuk mencuri suara NU? Salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan-kebijakan publik yang membuat perubahan positif di masyarakat. Selalu politisi itu kan harus punya tujuan seperti itu. Jabatan publik apapun adalah alat yang paling cepat untuk bisa membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat. Membuat perubahan di masyarakat, itulah motivasi Zanuba Harifah Hafsoh yang populer dengan panggilan Yeni Wahid saat menyatakan kesiapan menduduki jabatan publik. Belakangan, Yeni Wahid dikabarkan masuk dalam bursa calon wakil presiden. Salah satu bacapres yang santer diisukan akan disandingkan dengan Yeni adalah Anies Baswedan. Entah merupakan sinyal atau hanya kebetulan, saat diwawancara, Yeni menyinggung narasi perubahan. Sekitar 1 tahun lalu, Yeni sempat bertemu Anies saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Keduanya terlihat cair, hangat, dan saling melempar pujian. Kontribusi dari Pemerintah DKI di bawah pimpinan Pak Anies dalam membantu melancarkan dan memperkuat prestasi para atlet panjat tebing kita ini juga sangat signifikan. Yang di bawah kepemimpinan Mbak Yeni, panjat tebing tumbuh berkembang secara luar biasa. Nah, itu izinkan kami atas nama pemerintah DKI, masyarakat Jakarta menyampaikan terima kasih. Ada warganya yang membawa bangga bagi kita semua. Latar belakang utama mencuatnya nama Yeni Wahid dalam bursa cawapres karena dianggap merepresentasikan kekuatan Nahdlatul Ulama. Anies dinilai perlu menggandeng sosok berlatar belakang NU untuk mendongkrak perolehan suara, terutama bila Anies lolos Pilpres putaran kedua. Yeni Wahid salah satunya. Itu pikiran atas dasar berbagai fakta di lapangan, masukan dari berbagai pihak, masukan ketika kita keliling ke daerah, ke basis-basis NU, ke kiai-kiai NU, baik yang langsung disampaikan Mas Anies maupun kepada kami. Kami itu pengurus Nasdem, kan? Kalau sowan-sowan ke kiai-kiai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga sekaligus masukan dari sejumlah lembaga survei. Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam yang tak hanya terbesar di Indonesia, namun juga terbesar di dunia. Selain kader yang berstatus anggota resmi, NU juga berpengaruh di kalangan umat muslim yang mengasosiasikan diri sebagai warga NU. Sejak dahulu, pengaruh NU diyakini berperan strategis dalam dinamika politik Indonesia. Karena itu, restu dan dukungan tokoh-tokoh NU selalu diperebutkan menjelang kontestasi politik nasional. Kita ingat, faktor utama Ma'ruf Amin dapat bersanding dengan Joko Widodo dalam Pilpres 2019 karena berstatus mantan Rais Am PBNU. Ma'ruf pun secara aktif menggalang dukungan warga NU untuk memilih pasangan Jokowi Ma'ruf. Sejumlah tokoh nasional yang berambisi tampil dalam Pilpres 2024 secara aktif mendekati NU. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya mencari legitimasi sebagai warga NU dengan menjadi ketua pengarah peringatan 1 abad NU. Begitu pula dengan Prabowo yang mencari simpati NU dengan mendekati para kiai sepuh. Prabowo juga berupaya mengamankan dukungan NU dengan berkoalisi dengan PKB, salah satu parpol yang merepresentasikan kekuatan politik NU. Mayoritas warga NU bermukim di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 2 provinsi yang menjadi kunci kemenangan pemilu.
Dalam Pilpres 2019, dukungan warga NU kepada pasangan Jokowi Ma'ruf mencapai 56%. Kemenangan di Jateng dan Jatim berkontribusi mengkompensasi kekalahan Jokowi Ma'ruf di Sumatera dan Kalimantan. Menurut survei indikator politik, elektabilitas Anies di kalangan warga Jateng dan Jatim saat ini baru 6 hingga 8%. Mereka yang memenangkan Pilpres secara nasional itu pada umumnya memenangkan Jateng dan Jatim. Pak Jokowi itu kalah di Jawa Barat 2 kali, tapi masih bisa menang secara nasional karena menang di 2 basis NU. Nah, bagaimana dengan suara Mas Anies di 2 provinsi kunci ini? Nah, survei terakhir kami, mereka warga Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memilih Mas Anies dari simulasi 10 nama, itu lagi-lagi kisaran 6-8%. Anies juga tengah intensif mendekatkan diri dengan komunitas NU kultural. Pekan ini misalnya, Anies menyambangi ponpes terbesar di Situbondo, yaitu Ponpes Nurul Wafa. Kedatangan Anies disambut antusias para santri. Restu pengasuh Ponpes Nurul Wafa pun dikantongi. Ini adalah pilihan kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di pondok pesantren ini bisa memotivasi santriwan, santriwati kami semuanya untuk lebih giat belajar, untuk lebih semangat, untuk bisa menjadi pewaris daripada para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sebagai peserta Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Demokrat menyatakan tidak menentang wacana menjodohkan Anies dengan sosok berlatar belakang NU, walaupun sosok tersebut bukan kader parpol peserta koalisi. Yang penting, sosok yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Saat ini bukan lagi sekedar pantas atau layak, tetapi lebih kepada mana yang sesuai. Mana yang sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Ada 5 kriteria itu. Pertama, bagaimana bisa berkontribusi pada pemenangan. Yang kedua, berkontribusi pada koalisi. Ketiga, berkontribusi di pemerintahan. Keempat, ini bisa menjadi ditinggal dengan Mas Anies yang memiliki. Yang kelima itu bagaimana, itu masalah kebersamaan. Yang kelima, bagaimana misalnya ini memiliki semangat perubahan.